أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Mari kita baca Al-Quran ini. Alhamdulillah tadi kita sudah bertadarus Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan tartil, dan sekarang saatnya kita untuk memahaminya. Setelah kita memahaminya, kita berupaya untuk mengamalkannya dan sekaligus mendakwahkan untuk diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan dengan adanya bacaan-bacaan Al-Quran, penjelasan-penjelasan dari Al-Quran, umat-umat yang terkini ini mau untuk mempelajari kisah-kisah umat-umat zaman dahulu. Jadi sudah berlalu dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang ini zaman akhir ya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 122 ini mengingatkan lagi kepada Bani Israel
akan nikmat yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nenek moyang mereka. Jadi sekali lagi, Bani Israel ini adalah anak keturunan dari Nabi Ishak, Nabi Yakub alaihis salam. Jadi nenek moyangnya adalah orang-orang yang baik. Makanya kalau nenek moyangnya, keturunannya orang-orang baik, mestinya generasi penerusnya juga harus menjadi generasi yang terbaik. Jangan sampai nenek moyangnya orang baik, anak generasi cucunya jadi orang terbalik. Itu namanya kemerosotan moral. Naudzubillah summa naudzubillah. Allah telah melebihkan mereka dari bangsa-bangsa lain yang semasa dengan mereka. Ya, jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Bani Israel yang beriman dan takwa itu melebihi bangsa-bangsa yang lain. Ya, oleh karena itu Allah dalam surat Al-Hujurat ayatnya ayat yang ke-13, Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi siapa saja umat ini yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang-orang yang paling mulia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bangsa manapun, penduduk manapun, siapapun orangnya. Jadi luar biasa, Islam mengajarkan agar setiap pribadi ummah ini untuk menjadi umat yang terbaik. Jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus sebagai Abdullah yang mau untuk memahami rahasia-rahasia Al-Quran. Ya, ada akidahnya, ada syariahnya, ada ibadahnya, ada muamalahnya, ada kisah-kisah dalam Al-Quran dibaca, kemudian menggali ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Diharapkan kita ini bisa mendapatkan ilmu yang namanya ilmu hikmah, seperti terdapat di surat Al-Baqarah ayat 269. Amin ya robbal alamin. Nikmat yang diberikan Allah itu adalah karena mereka selain berpegang kepada ajaran Allah, kepada keadilan dan kebenaran, mereka mempunyai sifat-sifat dan cita-cita yang mulia dan menjauhi sifat-sifat buruk dan mengekang keinginan dan hawa nafsu. Jadi kalau orang itu tergolong orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ciri-cirinya orang itu mau berpegang kepada ajaran Allah, mau berpegang kepada sabda-sabda Rasulullah. Kemudian dia selalu berupaya menegakkan keadilan walaupun kepada dirinya sendiri. Jadi diadili dirinya itu diadili. Kalau dirinya itu salah ya diadili. Nah, sehingga akan bisa
hablum minallahnya baik dan hablum minannasnya juga baik. Dan termasuk orang yang baik yang mendapatkan nikmat dari Allah itu dia cinta kepada kebenaran. Cita-cita mereka juga mulia. Jadi kalau hidup itu kariman. Jadi kalau hidup dia mulia, kalau mati ya syahidan atau husnul khotimah. Demikian juga hal-hal yang buruk, baik itu dari ucapan ataupun itu pandangan, hal-hal yang buruk ya harus dijauhi. Ya, karena pandangan yang buruk, perkataan yang buruk, perilaku yang buruk itu bisa menyeret orang yang mulia menjadi orang yang hina. Karena hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan yang namanya nafsu amarah. Jadi kalau amarah itu tidak ditundukkan, maka manusia ini akan hilang akalnya, maka jadilah seperti binatang yang buas. Makanya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing nafsu mutmainnah kita, ya, kecenderungan kita untuk menjadi orang baik. Kalau tidak ditolongi sama Gusti Allah ya tidak bisa. Jadi kalau ingin jadi orang baik akhirnya kapien, malah dadi elek. Sholat terus, yo gak mangan, gak ngombe, yo gak apa-apa, sholat terus. Mari ngono turu terus, yo gak sholat, yo gak apa. Ya, nah itu adalah hal-hal yang berlebih-lebihan. Makanya kita tidak boleh, ya kita ya tidur, ya kita ya bekerja, kita ya belajar. Lah begitu. Jadi makanya kita minta tolong kepada Allah agar Allah ini membimbing nafsu mutmainnah kita. Karena di dalam diri kita ini ada nafsu yang damai itu tadi, nafsu yang tenang, tidak tergesa-gesa, ya, senantiasa bangkit berdiri untuk maju, ingin lebih baik lagi. Itu namanya nafsu mutmainnah. Ya, kalau nafsu mutmainnah itu dikembangkan terus sampai nanti kita mati, maka kita bisa husnul khotimah. Jadi kalau jiwa-jiwa yang tenang, nyawa-nyawa yang tenang, hidupnya secara islami, ya, maka matinya juga secara islami dan akan dibangkitkan nanti dalam keadaan islami. Ya, ada nafsu yang namanya nafsu amaroh, ya, nafsu yang ingin selalu berbuat jahat. Jadi diibaratkan seperti binatang buas, seperti iblis, ya, seperti Qabil, sukanya membunuh, sukanya marah-marah melulu. Nah, itu kalau tidak kita tundukkan, kalau kita tidak menghindarkan tadi dari pandangan dan ucapan dan perilaku yang buruk, yang maksiat, tidak kita hindari, maka pasti kita akan mempunyai nafsu yang membahayakan. Kalau orang itu marah-marah tadi berlebih-lebihan, akalnya pasti hilang, akhirnya ucapannya tidak teratur, matanya melotot, ya, wajahnya serem, ya, maka pasti akan dijauhi. Kalau orang sudah dijauhi, orang-orang yang baik,
maka pasti yang dekat ya orang-orang buruk, podo ya, podo nafsu elek yo gak gelem salat, senengane turu enek maem yo ngono, berlebih-lebihan, nak minum berlebih-lebihan, akhirnya menjadi orang yang sesat, naudzubillah ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu yang ujung-ujungnya kita digandoli tidak bisa sholat, naudzubillah. Ada nafsu lawamah ya. Jadi kalau manusia itu melakukan sebuah kesalahan biasanya getun dibongguri, makanya hati-hati sebelum kita berbuat harus dipikirkan matang-matang, ojo sampai kita melakukan sesuatu mari ngono lagi getun. Fakir qabla an ta'zim. Jadi pikirlah matang-matang sebelum kalian berbuat. Termasuk nafsu, ada nafsu sofiyah. Ya, ada mutmainnah, ada nafsu amarah, ada nafsu lahawiyah, dan ada nafsu sofiyah. Jadi kita harus memohon kepada Allah agar nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita ini agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tidak mau ngaji, kita tidak mau memperdalam ilmu agama ini, dan kita tidak punya imtak dan iptek yang kokoh, ya pasti kita akan tergilas oleh iblis. Karena iblis ini programnya luar biasa, tidak kenal waktu ya, raja mentala, siapapun pasti dilalap sama iblis, dan ujung-ujungnya nanti diajak ke dalam api neraka. Sekarang kita lihat 1, 2, 3 surat Al-Baqarah ini lanjutannya. Bani Israel diperintahkan agar selalu mengikuti agama Allah. Jadi kalau orang itu selalu mengikuti agama Allah, pasti dia selamat, hidupnya bahagia di dunia, ya matinya bahagia walaupun ditangisi sama orang banyak, tapi dia tersenyum, ya dibangkitkan juga dalam keadaan senang. Makanya para nabi, para rasul, para ustadz, para kiai, para habaib selalu memperingatkan agar kita selalu mengikuti agama Islam, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala taatika. Jadi kita mohon kepada Allah yang membolak-balikan hati kita agar kita senantiasa istiqomah di dalam agama Islam dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hendaklah mereka ingat akan kedatangan suatu hari yang pada hari itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menolong kecuali Allah. Nah, jadi nanti semuanya orang di hadapan Allah itu tidak berkutik sama sekali. Satu-satu akan berhadapan dengan Gusti Allah. Akan mempertanggungjawabkan umurnya, ilmunya, ya, masa mudanya, harta bendanya, dari mana kau dapatkan, untuk apa kau belanjakan, semuanya akan diaudit di hadapan Gusti Allah. Seorang ayah ditanya, seorang ibu, seorang anak, seorang cucu, semuanya akan ditanya di hadapan Allah. Nah, makanya mari kita menjadi ayah ya ayah yang baik, ibu ya ibu yang baik, kalau anak cucu ya anak cucu yang baik, sehingga nanti di hadapan Allah kita bisa bersaksi terhadap diri kita, menyaksikan juga kakak adik kita dan ayah ibu kita. Mari dalam keluarga ini kita saling
berbuat baik. Pada hari itu seseorang tidak dapat menolong orang lain, menghindari diri dari adab Allah. Jadi gak bisa mau diadab oleh Allah kemudian kita melarangnya, tidak boleh, karena kekuasaan ada di kekuasaannya Allah. Jadi semua makhluk tunduk dan patuh, diadili di hadapan Allah. Hakimnya Allah sendiri. Tiap-tiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatan yang pernah dilakukannya. Loh, jadi apa yang dilakukan itu sejak kita akil balik sampai kita mati. Makanya kita harus berhati-hati. Jadi mati itu yang perlu kita hati-hati. Kalau matinya itu husnul, ya, karena hidupnya husnul. Jadi mati itu tergantung mengikuti apa yang dilakukannya. Kalau matinya dalam keadaan Islam, berarti dia memang hidupnya secara Islam. Naudzubillah, ya, apabila ada umat yang mati tapi matinya tidak atas nama Islam, itu naudzubillah. Ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Husnul khotimah itu akhir pungkasan yang baik, su'ul khotimah akhir pungkasan yang buruk. Yang husnul khotimah dibawa ke surga, surat 39 ayat 73 sampai 75. Yang su'ul khotimah dibawa ke neraka, surat 39 ayat 71 sampai 72. Ya, mari kita baca nanti surat Az-Zumar. Tiap-tiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatan yang pernah dilakukannya. Kecil baik juga dibalas, apalagi besar, ya. Kecil jelek dibalas, apalagi besar juga pasti dibalas. Seseorang tidak dapat menebus dosanya dengan harta apapun, dan seseorang tidak dapat menggantikan orang lain memikul adab. Kita hanya bisa meminta. Seorang anak mau membela orang tuanya ya minta sama Allah. Kalau Allah mengizini ya boleh, tapi kalau Allah tidak mengizini nggak boleh. Seorang orang tua, seorang guru, seorang pemimpin mau menolong anak buahnya, rakyatnya, kalau Allah mengizinkan ya boleh, tapi kalau Allah tidak mengizinkan nggak boleh. Itu namanya syafaat, pertolongan, ya. Ayat ini memperingatkan orang-orang beriman agar selalu menjaga diri dari adab hari kiamat dengan melaksanakan semua perintah dan menghentikan larangan-larangan Allah. Nah, jadi carane supaya tidak masuk ke dalam neraka gampang. Piye carane? Lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Nah, wis ngono ae, ya. Jadi terakhir, maka hati-hati. Coba kita lihat dalam surat ini. Surat ketiga ayat 91, Allah berfirman, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wala iftada bih ulaika lahum adabun alimu wa ma lahum min nasirin. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat adab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.
Nah, jadi ya kafiran ya, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan hendaklah ditumbangkan dengan cara bertaubat kepada Allah dan udkhulu fisilmi kafah ya. Surat kedua ayat 207 208 kita belajar ikhlas ya, menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian taati Allah dan Rasulnya, terus jangan mengikuti langkah-langkah setan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami memohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dani wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sesak dada dan gelisah, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepadamu dari dilingkupi hutang dan dominasi manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.